Oke bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas hal yang akan membuat kalian itu ditolak ketika PDKT. Ketika kalian PDKT sama cewek, ada beberapa hal yang seharusnya kalian jauhi. Yang pertama adalah baperan. Ketika lo baperan sama cewek, lo pasti akan jatuh cinta sama dia sebelum PDKT. Dan ini adalah indikasi bahwa lo masih minder. Ini adalah sebuah indikasi bahwa lo terlalu needy sama cewek. Ketika lo sudah jatuh cinta, lo udah bener-bener cinta banget sama cewek sebelum lo PDKT sama dia, maka ini adalah salah satu tanda bahwa lo jangan nembak dia, lo jangan PDKT sama dia. Karena apa? Karena ketika lo jatuh cinta sebelum PDKT, maka jatuhnya adalah lo pasti akan dimanfaatkan sama cewek tersebut. Ketika lo PDKT sama cewek dan lo sudah menunjukkan rasa cinta kepada cewek, maka cewek itu secara otomatis akan menempatkan lo sebagai seorang fans atau sebagai seorang badut. Makin sering lo berkorban sama dia, makin sering lo kasih dia hadiah, maka jangan harap cewek ini makin cinta sama lo. Karena apa? Karena ketika lo sudah diposisikan sama cewek sebagai seorang fans atau sebagai seorang badut, sebanyak apapun perjuangan lo gak akan diterima sama cewek. Bahkan ketika lo kaya raya pun, lo gak bakalan diterima sama cewek tersebut. Dan inilah sebuah cerita dari beberapa temen gue. Dia itu gajinya lebih besar daripada gue. Gajinya tuh udah jutaan. Tapi dia itu jatuh cinta sebelum PDKT sama cewek. Padahal temen gue ini udah kaya raya bro. Mobilnya juga bagus bro. Tapi faktanya bro, dia itu gagal untuk mendapatkan cewek tersebut. Alasannya apa? Ketika gue nanya sama temen cewek gue itu, dia bilang gue gak mau nerima cowok yang levelnya di bawah gue. Dia bilang sendiri seperti itu bro sama gue. Padahal secara finansial cewek ini posisinya itu lebih bawah daripada si cowok. Tapi dalam kacamata cewek itu berbeda bro. Ketika lo ketemu sama cewek yang cantik dan dia itu value-nya tinggi, maka dia itu menilai seseorang tidak hanya sebatas finansial saja bro. Tapi dia itu juga menilai masalah prinsip hidup. Nah inilah bedanya high value woman sama cewek-cewek biasa bro. Ketika lo ketemu sama cewek yang berkualitas, maka finansial, keuangan itu bukan menjadi masalah nomor satu bro. Kenapa? Karena cewek itu menganggap bahwa prinsip hidup itulah yang nomor satu, bukan uang. Karena apa? Biasanya cewek-cewek yang berdikari, cewek-cewek yang mandiri secara finansial itu merasa bahwa duit itu bisa dicari, sedangkan karakter dan prinsip itu susah banget untuk dicari bro. Tapi kalau lo ketemu sama cewek-cewek yang gak berkualitas, biasanya mereka itu matanya cuma duit doang. Asalkan lo punya duit ya mereka akan menyerahkan kehormatannya, sesimpel itu. Tapi ketika lo menikah sama orang-orang seperti itu, ya jangan harap cewek ini akan respect sama lo. Jangan harap cewek ini akan manja-manja ke lo. Jangan harap cewek ini akan melayani lo dengan sepenuh hati. Jangan harap seperti itu. Karena apa? Karena cewek ini nikah sama lo bukan karena cinta, tapi karena lo punya duit. Jadi kalau lo merasa bahwa ketika lo punya duit lo bisa melakukan segala macam hal, belum tentu bro. Ketika lo punya duit dan lo PDKT sama cewek dengan cara lo ngasih duit, maka lo hanya akan mengundang gold digger, cewek-cewek yang matre. Jadi intinya gini bro, lo boleh aja sekarang ini miskin, tapi jangan pernah bermental miskin. Pada intinya ketika lo mencari cewek dengan menggunakan uang, maka lo akan mengundang cewek-cewek yang matre. Tapi ketika lo mencari cewek dengan menggunakan value, maka lo juga akan mengundang cewek-cewek yang menghargai lo sebagai seorang manusia yang punya value. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian. Bagi kalian yang ingin membeli ebook dari Pria Bertumbuh, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang ingin curhat atau mungkin konsultasi, silahkan kalian bisa konsultasi sama gue gratis. Linknya juga ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.
Salam pria bertumbuh.